Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah memberikan pada kita kenikmatan, yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmatnya, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa berhadir untuk duduk di majelis ilmu, di majelis yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berbicara tentang manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan berbicara tentang satu episode kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang judul besarnya adalah Ziyaratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kunjungan-kunjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah kerabatnya atau ke rumah sahabat-sahabatnya. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bervariasi. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi saudara-saudaranya, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di majelis-majelis ilmu. Ini semuanya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada segenap umat manusia. Di antara kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunjungan ke rumah sahabatnya atau ke rumah saudara-saudaranya adalah kunjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah putrinya yang tercinta yang bernama Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berkunjung ke rumah Fatimah radhiyallahu anha. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam untuk masuk ke rumah putrinya tercinta Fatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mukaddimah. Ada mukaddimah, yaitu beliau mengucapkan kepada penghuni rumah, ya, setelah beliau mengucapkan Assalamualaikum, beliau mengucapkan satu kalimat, yaitu Athamma luka. Athamma luka artinya, apakah di dalam rumah ada anak kecil? Apakah di dalam rumah ada anak kecil? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata suka bercanda dengan anak kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka bercengkrama dengan anak kecil. Ya. Mendengar suara itu, maka seorang anak kecil yang ada di rumah, yaitu Al Hasan, keluar rumah. Al Hasan keluar rumah, dan beliau sangat mengenal suara kakeknya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bertemu dengan kakeknya, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memeluk Hasan dan mencium kepalanya Hasan. Ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang tidak lazim di tengah-tengah masyarakat Arab.
Karena masyarakat Arab itu bukanlah masyarakat yang gemar mencium kepala anak. Kalau kita alhamdulillah di Indonesia ini kita sering melihat ada seorang kakek, ada seorang ayah yang mencium kepala anak kecil, ya. Tapi kalau di Arab itu merupakan satu hal yang aib, ya. Orang yang mempunyai kedudukan di tengah-tengah masyarakat tetapi suka bermain dengan anak-anak itu aib. Maka Rasulullah SAW menunjukkan kepada segenap sahabatnya bahwa mencium anak kecil itu bukan aib, bahkan itu merupakan salah satu rahmat. Rasulullah SAW pernah didatangi salah seorang sahabatnya dan beliau mengatakan bahwa selama saya menjadi ayah, saya dikaruniai 10 orang anak, satu anak pun belum pernah saya cium. Maka kata Rasulullah SAW, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia tidak diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mencontohkan, ya, beliau memeluk Hasan, kemudian mencium keningnya Hasan, mencium kepalanya Hasan. Kemudian muncul dari ucapan Rasulullah SAW satu ungkapan yang indah. Ya. Apa ungkapan itu? Beliau mengatakan, Allahumma inni uhibbuhu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai dia, mencintai Hasan. Jadi Rasulullah SAW mengikrarkan cintanya kepada Hasan. Ya. Mungkin merupakan hal yang tidak lazim di tengah masyarakat kita, ya. Ketika kita mengatakan kepada anak kita, wahai anakku, sesungguhnya aku mencintaimu. Tetapi Rasulullah SAW tidak menyembunyikan. Rasulullah SAW mengikrarkan bahwa beliau mencintai Hasan. Allahumma inni uhibbuhu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai dia, aku mencintai Hasan. Fa'ahibbahu, maka cintailah dia. Wa ahibba man yuhibbuhu, dan cintailah orang-orang yang mencintai dia. Ini merupakan salah satu bentuk cinta yang sangat luar biasa. Ya. Terkadang cinta manusia itu egois. Ya. Cinta antara seorang laki-laki dengan wanita, cinta antara seorang suami dengan istri. Ya. Tapi Rasulullah SAW mengkaitkan cinta itu sangatlah luas. Ya. Rasulullah SAW mengaitkan cintanya kepada Hasan dengan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bukan hanya Rasulullah SAW yang cinta kepada Hasan, Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai Hasan. Dan yang kedua, supaya orang-orang yang mencintai Hasan akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan salah satu bentuk kecintaan Rasulullah SAW kepada Hasan. Ya. Kita sekarang ini, ya, satu hal yang kurang dari diri kita itu adalah rasa cinta, ya, rasa cinta. Mungkin kepada anak-anak kita kurang menunjukkan rasa cinta, baik dengan ungkapan maupun dengan perbuatan. Maka Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana kita mengungkapkan cinta kita kepada anak kita dengan perkataan kita. Ya, bolehlah sekali-kali kita ucapkan kepada anak kita, wahai anakku, sesungguhnya aku mencintaimu dan saya berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala mencintaimu. Artinya kita kaitkan cinta kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena ketika kita mengaitkan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mengabadikan cinta kita sampai akhirat. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang saling mencintai di dunia ini, itu ketika di hari akhirat mereka saling bermusuhan. Orang yang saling mencintai di dunia ini, ketika nanti di akhirat mereka saling bermusuhan. Loh, kenapa saling bermusuhan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang-orang yang bertakwa menghubungkan cintanya dengan makhluk dengan cinta kepada Allah Subhanahu
wa taala. Ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencintai orang tua kita karena kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk mencintai orang tua. Ketika kita mencintai istri kita karena kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika kita mencintai anak-anak karena kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Artinya apa? Kita menghubungkan cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita menghubungkan cinta kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Fatimah. Dan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada hal yang tidak lazim di rumahnya Fatimah. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Fatimah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati ada menantunya yaitu Ali bin Abi Thalib di rumah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Fatimah, "Aina ibnu ammik?" Mana anak pamanmu? Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bagaimana lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak mengatakan mana suamimu, mana lakimu, ya. Karena itu merupakan bukan adab yang baik di kalangan masyarakat Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa yang paling santun. Aina ibnu ammik? Mana anak pamanmu? Artinya mana sepupumu? Ya. Karena memang ada hubungan kekerabatan antara Ali dan Fatimah. Kemudian Fatimah karena memang lagi marahan dengan Ali, beliau tidak menjawab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari Ali, ya, mencari Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari Ali, ya, mencari di pasar, mencari di masjid, kemudian menemui Ali sedang tertidur di salah satu bagian di masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat menantunya, melihat sahabatnya Ali bin Abi Thalib, beliau tidak marah, ya. Dan beliau tidak mau ikut campur hubungan antara Ali dan Fatimah, karena ada sebahagian mertua yang suka ikut campur dengan urusan anaknya atau menantunya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya kenapa kamu marah dengan Fatimah, kenapa kamu kok seperti itu dengan Fatimah. Fatimah itu kan anakku yang paling tercinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan seperti itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mencandai Ali bin Abi Thalib. Apa candaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena melihat Ali tertidur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kum ya Abat Turab. Kum ya Abat Turab." Bangunlah wahai ayahnya debu. Artinya apa? Karena wajahnya Ali sudah penuh dengan debu. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencairkan suasana antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Fatimah. Kalau mertuanya saja sudah bercanda dengan menantunya, artinya ketika nanti Ali bin Abi Thalib sebagai seorang menantu pulang ke rumah, dia itu sudah bahagia. Tetapi ketika seorang mertua mencecarnya, kenapa kamu marahan, kenapa kamu seperti ini, dia akan pulang juga dengan keadaan bersedih dan marah. Ini adalah salah satu atau beberapa contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah ke rumah saudara-saudaranya atau ke rumah anak-anaknya. Di antara hal yang lain yang diceritakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah itu paling suka berziarah ke rumah orang yang mengundangnya. Suatu ketika ada salah seorang sahabiat yang sudah tua yang bernama Mulaikah. Mulaikah ini adalah neneknya dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Jadi seorang orang tua, seorang nenek-nenek yang bernama Mulaikah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya. Karena apa? Karena Mulaikah ada memasak satu makanan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mulaikah memasak makanan, kemudian memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya.
Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang yang sangat rendah hati, seorang yang sangat bersahaja, seorang yang sangat sederhana, dipanggil ke rumah sahabatnya, dipanggil ke rumah seorang nenek yang sudah tua, beliau datang dan menghormatinya. Yang lebih menunjukkan kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ternyata rumahnya Mulaikah itu sangatlah sederhana, ya. Rumahnya kecil, ya. Di sini disebutkan tikar yang digunakan untuk duduk itu sudah menghitam, ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum duduk itu, ya, tikarnya itu dibersihin dulu, dicuci dulu, ya, kemudian dilap, ya. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas tikar tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk terima kasihnya mengatakan kepada Mulaikah, "Wahai Mulaikah, pada hari ini engkau telah memberikan kepadaku makanan yang lezat, makanan yang enak, makanan yang halal. Apa kira-kira balasan yang harus aku berikan kepadamu?" Maka Mulaikah tanpa membuang kesempatan beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, ini yang aku tunggu-tunggu ya Rasulullah. Ya, sesungguhnya makanan yang aku buat pada hari ini sangat sederhana. Dan mohon maaf rumahku sangat sederhana. Tetapi inilah yang paling aku tunggu-tunggu ya Rasulullah. Apa yang kamu inginkan wahai Mulaikah? Saya ingin engkau sholat 2 rakaat di rumahku." Ini karena apa? Karena sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sholat yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sholat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sholat di sana, di situ akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Oleh karena itu para sahabat itu adalah orang-orang yang cerdas, ya. Mereka itu tidak minta harta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu hanya minta keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal yang menarik, ya, dan ini pelajaran bagi para orang tua bagaimana caranya mengajarkan anak untuk mencintai atau suka makan sayur-sayuran. Ini ada juga ternyata ilmunya dari Sirah Nabawiyah. Suatu ketika ada seorang tukang jahit, ya, yang mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan ke rumahnya. Tadi seorang nenek-nenek bernama Mulaikah. Ini ada seorang tukang jahit yang memasak makanan kemudian mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pergi sendiri. Rasul mengajak Anas, karena Anas itu merupakan khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan makanan. Ya, di sini perawinya menyebutkan ada beberapa makanan yang dihidangkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah khubzan min syair, roti yang terbuat dari gandum. Wa marakan fihi dubba'u wa qadid, dan ada hidangan seperti kuah yang di dalamnya itu ada labu dan ada potongan daging yang kecil yang sudah dikeringkan. Ini adalah jenis makanan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada labu, kemudian ada daging yang sudah dikeringkan. Nah, di sini ada pembelajaran yang dilihat oleh Anas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara makanan yang diberikan tadi ada roti, kemudian ada kuah yang dalamnya ada labu dan daging, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini memilih untuk banyak memakan labunya. Ya, Rasulullah di sini lebih banyak memakan buah labunya. Nah, sedangkan Anas, ya, sebagai anak kecil, karena biasanya lazimnya anak kecil itu nggak suka dengan sayur-sayuran. Labu kan termasuk sayur-sayuran juga. Ya. Jadi anak kecil nggak suka dengan sayuran. Ketika dihidangkan ke Anas, Anas nggak ngambil labunya. Ya. Tapi ketika labunya dipinggirin oleh Anas bin Malik, Rasul mengambilnya dan memakannya. Jadi setiap labu yang tidak diambil oleh Anas diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Setelah melihat itu, Anas mengatakan, saya penasaran dengan rasa labu. Saya nggak suka labu, tapi saya penasaran kenapa Rasulullah suka dengan labu. Maka Anas dengan penasaran, beliau mengambil sedikit labu dan mengatakan, ternyata labu itu enak. Ya. Karena apa? Biasanya anak kecil itu nggak suka sayuran karena memang belum pernah dicoba. Tapi Anas ketika mencoba labu dan dia suka, dia mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka makan labu, maka saya juga suka makan labu. Di sini apa? Di sini ada pembelajaran yang penting, bahwa kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang guru akan lebih mudah untuk mengarahkan anak kita, untuk lebih mudah mengarahkan murid kita ketika anak kita atau ketika murid kita kagum dengan kita. Ya. Jadi dari kekaguman itu akan melahirkan ketaatan. Ya. Bagaimana kagumnya Anas bin Malik pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Anas yang tidak suka dengan makan buah labu akhirnya suka makan labu karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada sebagian ulama mengatakan, bagaimana caranya kita mengajarkan anak kita untuk suka memakan buah-buahan atau suka memakan sayur-sayuran. Yang pertama adalah bagaimana kita tanamkan dalam diri anak kita bahwa kita itu dikagumi karena akhlak kita, menjadi pribadi yang dikagumi oleh anak-anak kita. Yang kedua, kalau itu belum berhasil, maka kita ajarkan pada anak-anak kita seperti ini. Wahai anakku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka makan labu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka makan sayur-sayuran. Ya, maka sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka dengan sayur-sayuran, kita juga suka dengan sayur-sayuran. Artinya kita menghubungkan peristiwa-peristiwa dengan kejadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul suka ini, kita suka dengan ini. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya memakan makanan yang halal, itu sudah jelas. Ya, semua nabi, semua rasul pasti makan makanan yang halal. Tapi yang lebih baik daripada itu adalah para rasul itu memakan makanan yang thayyib. Yang thayyib. Jadi ada halalan, ada thayyiba. Gula halal. Ya. Tetapi gula itu kalau banyak kita minum atau banyak kita konsumsi tidak thayyib. Apalagi bagi penderita diabetes. Ya. Kemudian santan halal. Ya. Tetapi kalau kita makan terus-terusan, ya, itu bisa menghasilkan kolesterol. Ya. Boleh. Tetapi kalau kita makan terus-terusan itu bisa membuat penyakit. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya untuk memakan makanan yang halal dan memakan makanan yang thayyib. Apalagi kita sekarang ini, di zaman sekarang ini, kita banyak PR-nya. Kita melihat banyak makanan-makanan kita itu yang tidak lagi thayyib. Ya. Makanya hadir di tengah-tengah kita ada satu badan yang mengecek apakah makanan ini makanan yang layak untuk dikonsumsi atau tidak. Ya. Makanya kita harus berhati-hati bagaimana kita memilih makanan, karena kita apa yang kita makan. Kalau kita makan makanan yang halal dan thayyib, maka kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memang memilih makanan yang halal dan thayyib ini merupakan salah satu hal yang penting. Saya pernah membaca satu kisah yang dikisahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang beliau menulis satu kitab yang diklaim oleh para ulama adalah as-sahhul kitab ba'da kitabillah, bahwa kitabnya Bukhari itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan satu hal yang membuat kita tergugah semuanya. Beliau mengatakan seperti ini: di antara rahasia, ya, kenapa hafalan saya itu sangatlah kuat, kemudian ilmu yang bermanfaat itu mudah untuk diserap, itu salah satu rahasianya adalah karena ayah saya itu pernah mengatakan kepada saya, wahai Bukhari, ya,
ayahnya pernah mengatakan kepada ibunya, bukan pada Imam Bukhari. Ayahnya pernah mengatakan pada ibunya, wahai istriku, saksikanlah bahwa seluruh makanan yang aku berikan kepada dirimu dan seluruh makanan yang aku berikan kepada anak kita itu berasal dari makanan yang halal. Saya bersaksi dan saya bersumpah bahwa seluruh makanan yang ada di rumah kita ini adalah makanan yang halal. Tidak ada makanan yang haram, tidak ada makanan yang syubhat. Semua makanannya halal. Kata Imam Bukhari, dan saya menyangka itu adalah salah satu dari rahasia kenapa hafalan saya itu kuat. Jadi jangan remehkan makanan yang halal, jangan remehkan makanan yang thayyib, karena itu merupakan sumber keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang diceritakan oleh para ulama kita, oleh para sahabat tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka saling bertukar makanan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang memasak satu makanan kemudian memberikan kepada sahabat yang lainnya. Di antara kisahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai seorang tetangga yang berasal dari Persia. Asalnya dari Persia. Dan dia adalah seorang tetangga yang pandai dan pintar memasak masakan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika dihadiahi makanan yang dibuat oleh tetangganya yang berasal dari Persia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai makanan tersebut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang memberikan hadiah kepada tetangganya makanan yang lain, dan ini merupakan salah satu tradisi yang sangat luar biasa, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak hanya memberikan perhatiannya kepada orang-orang Arab, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan perhatian kepada tetangga-tetangganya yang berasal dari non-Arab, di antaranya adalah dari Persia. Di antara hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu suka menziarahi sahabat-sahabatnya yang disebut oleh para ulama sebagai ahlu suffah. Jadi ahlu suffah. Siapakah ahlu suffah? Ahlu suffah adalah beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di sebelah utara Masjid Nabawi. Artinya sekarang posisinya di belakang Masjid Nabawi. Jadi ada beberapa sahabat yang tinggal di sebelah utara Masjid Nabawi, di belakang Masjid Nabawi sekarang kira-kira. Kalau misalnya kita bertanya dengan orang Arab, di manakah kira-kira letak suffah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tahu. Karena itu tempat yang sangat populer di kalangan orang-orang Madinah, khususnya orang-orang yang sering ke masjid. Kalau orang nggak sering ke masjid nggak tahu juga, gitu kan. Ini orang-orang yang sering ke masjid, mereka tahu di mana suffah. Nah, di suffah itu apa yang terjadi? Suffah ini merupakan satu hal yang luar biasa, yang mungkin konsep ini hilang di masjid-masjid kita. Suffah itu satu tempat yang disediakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk siapa saja yang tidak ada tempat tinggal. Biasanya ada orang fakir, tapi ini bukan berkeluarga, orang yang masih bujangan. Misalnya, atau orang musafir, Di antara ahlu suffah itu ada sahabat yang mulia, ada Abu Hurairah, ada Abu Sa'id Al-Khudri, yang nantinya mereka akan menjadi bintang-bintang ilmu. Mereka akan menjadi ulama-ulama yang terkemuka. Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri termasuk di antara 7 sahabat yang menghafal hadis terbanyak. Nah, jadi Rasulullah SAW suka mengunjungi ahlu suffah. Karena ahlu suffah ini adalah orang-orang yang miskin. Karena ahlu suffah ini adalah orang-orang yang tidak punya kerabat dekat di Madinah, maka Rasulullah SAW suka datang ke sana. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan apa kabarnya, bagaimana perkembangan ilmunya,
apakah kebutuhan yang diperlukan sekarang, ya. Itu seperti apa? Seperti penginapan. Dan penginapan itu tidak ada batasnya sampai kapanpun. Ya, jadi silahkan tinggal di masjid, silahkan tidur di masjid, ya, silahkan berdomisili di masjid, ya, tetapi hendaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk hadir di majelis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah besar kepada Ahlus Suffah. Selain ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan perhatian berupa kebutuhan makanan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Utsman bin Affan, seorang sahabat yang kaya, "Wahai Utsman, ya, Ahlus Suffah kita lihat, ya, sudah beberapa hari mereka itu tidak memakan makanan yang dapat mengenyangkan mereka. Apa kira-kira pendapatmu?" Kata orang Arab, "Al-labib bil isyarati takfi." Orang yang cerdas itu cukup dengan isyarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta kepada Utsman, "Wahai Utsman, sediakan ini, enggak. Rasulullah hanya mengatakan kepada Utsman, "Wahai Utsman, Ahlus Suffah itu enggak ada makanan yang dapat mengenyangkan mereka. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan?" Maka Utsman, ya, terdiam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui Utsman pasti memikirkan sesuatu. Ya. Besoknya, ya, itu buah kurma digantungkan di depan pintu Masjid Nabawi. Ah, itu dia. Itu orang yang jiwa kedermawanannya sangat tinggi. Ya. Jadi Utsman itu sangat mudah, ya, untuk membeli kurma. Suatu ketika Utsman, ya, karena mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membeli buah kurma yang sangat banyak dan menggantungkan di depan Masjid Nabawi di situ. Ya. Jadi yang diminta untuk Ahlus Suffah, tapi yang disediakan oleh Utsman bin Affan untuk Ahlus Suffah dan siapapun yang mengunjungi Masjid Nabawi. Masya Allah, ini kurma merupakan satu makanan yang mahal, satu makanan yang mewah, satu makanan yang bergizi, disediakan oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berziarah, ketika berkunjung ke rumah sahabatnya, ke rumah saudaranya, menghadirkan solusi. Tadi, ya, datang ke rumah Ali dan melihat bahwa Ali dan Fatimah sedang cekcok, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk memberikan solusi. Rasulullah bercanda dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang ke rumah salah seorang tukang jahit dan memberikan solusi kepada Anas bin Malik untuk mau memakan sayur-sayuran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan solusi kepada Ahlus Suffah. Ketika Ahlus Suffah tidak ada makanan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan sahabat yang mulia dan beliau menghadirkan makanan ke Masjid Nabawi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun seperti itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah pribadi yang sangat jarang kenyang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak makan ke sana, diajak makan ke sini. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau hijrah ke Madinah, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau termasuk orang yang jarang kenyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut, enggak pernah. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita alhamdulillah setiap hari bisa kenyang, kita bisa makan dengan makanan yang enak, ya. Kita secara umum bisa makan pagi sarapan, bisa makan siang, bisa makan malam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau terkadang 3 hari itu, dari 3 hari itu ada 1 hari yang beliau kelaparan. Enggak pernah 3 hari itu kenyang. Kata Aisyah, tidak pernah keluarga Muhammad itu sampai kenyang 3 hari, nggak pernah. Di antara 3 hari ini pasti ada 1 hari yang kelaparan. Itu menunjukkan bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada makanan di rumahnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kesederhanaan kepada keluarganya. Karena orang yang banyak makanan, ya, itu terkadang dia itu memakan makanan kemudian dia membiarkan dirinya kenyang, ya, membiarkan dirinya kenyang.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ingin mengajarkan pada keluarganya bahwa kenyang itu tidak baik ya secara kesehatan dan tidak baik juga dalam hal ibadah. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada keluarganya untuk tidak terlalu kenyang, ya, tidak terlalu kenyang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini diantara beberapa kegiatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berziarah ya, di rumah sahabat-sahabatnya. Ya. Ada banyak kisah yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Mungkin saya akan menceritakan satu kisah lagi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berziarah. Di antara kebiasaan para sahabatnya, sahabat Rasulullah itu paling suka kalau Rasul itu bisa berbaur dengan para sahabatnya. Suatu ketika setelah sholat asar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh sahabatnya untuk memotong kambing atau menyembelih kambing. Jadi ada sahabatnya, ada beberapa sahabatnya mengatakan, wahai Rasulullah, berkunjunglah ke rumah kami. Sampai di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, ya, kami ingin makanan kami makanan yang berkah. Ya. Tolong sembelihkan kambing ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka dengan seperti itu. Karena apa? Karena dengan bersatu dengan para sahabatnya itu dapat menimbulkan cinta di antara para sahabat dan masyarakat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang, ya, bukan hanya untuk sekedar memakan makanan yang telah jadi, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siap untuk diundang untuk sekedar menyembelih kambing. Kita melihat sekarang ini untuk tingkat kepala desa aja ya. Kalau kita tanya, Pak Geci, tolong datang nih ke rumah saya sembelih kambing. Apa kata? Saya sibuk. Ya. Masa Pak Geci disuruh potong kambing gitu? Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan, masa Rasulullah ini saya Rasulullah, saya utusan Allah, masa saya disuruh sembelih kambing? Ya. Ini nggak ada adabnya, enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka ya, diundang ya, menyembelih kambing. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana cara menyembelih kambing, bagaimana cara menguliti kambing, dan bagaimana cara mengolah kambing dan sebagainya. Jadi Rasulullah sangat berbaur, sangat dekat dengan masyarakatnya. Inilah yang diharapkan ketika kita mempelajari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat rendah hati di hadapan para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau disuruh potong kambing, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau mengajarkan pada para sahabatnya bagaimana menguliti kambing dan sebagainya. Dan ini adalah teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan akan hadir di tengah masyarakat kita, masyarakat yang gemar untuk saling menziarahi. Ya. Jangan berkunjung itu terjadi di bulan di bulan Syawal ya. Kalau Idul Fitri berkunjung ya. Kalau bisa tidak Idul Fitri tidak berkunjung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ada kesempatan beliau berkunjung ya. Jadi terkadang beliau ada majelis ilmu, terkadang beliau mengunjungi para sahabatnya, terkadang beliau itu bercanda dengan para sahabatnya, terkadang beliau mengajarkan satu ilmu. Jadi ilmu itu bukan hanya di masjid. Ilmu itu diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara memotong kambing, bagaimana cara. Jadi para sahabat itu ya, sangat detail bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang diceritakan oleh para sahabatnya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotong kambing. Ya. Kalau kita potong kambing gimana? Ini pelajaran juga bagi kita semuanya. Bagaimana cara memotong kambing? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam potong kambing itu sendirian. Kita ketika Idul Adha, ketika kurban, itu kambing itu seperti dikeroyok. Wah, itu kan pegang kambing, pegang kakinya, pegang ini dan sebagainya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menyembelih sendirian, enggak perlu rame-rame. Ya. Bagaimana yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Rasul mengambil kaki depannya dirapatkan, kaki belakangnya dirapatkan, kemudian ditidurkan. Nah, seperti itu. Beliau mengajarkan pada para sahabatnya.
Kaki depan dirapatkan, ya, yang bagian depan dirapatkan, bagian belakang dirapatkan, kemudian ditidurkan. Ya. Kemudian ada teknik sekarang ini juga, ya, supaya kambing itu tenang. Ini bukan dari Rasulullah SAW, tapi di antara teknik sekarang ini adalah dengan menutup matanya dengan kupingnya seperti ini. Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah SAW hanya menidurkan kambing, ya. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan kakinya itu di badan kambing seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW menyembelih. Bismillah, Allahu Akbar. Seperti itu. Jadi Rasulullah sendirian. Supaya apa? Supaya kambing itu nggak stres. Kadang-kadang kambing itu udah stres, sudah lari, sudah memberontak dan sebagainya. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW dan ini yang melekat di pikiran para sahabatnya bagaimana menyembelih kambing dan sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya sekian yang dapat saya sampaikan bagaimana ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah bisa bermanfaat bagi diri kita semuanya. Ini ada berapa lagi? Menit lagi? 4 menit lagi ya? Atau mungkin ada pertanyaan dari para hadirin terkait kajian kita atau terkait kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada waktu sekitar 4 menit lagi. Silahkan untuk bertanya atau mungkin memberikan tambahan. Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat bagi diri kita semuanya. Dan sekali lagi saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan kepada seluruh kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul itu adalah teladan yang sangat paripurna sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek, sebagai seorang tetangga, sebagai seorang sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh sahabat-sahabat kita, dicintai oleh saudara-saudara kita. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.